Udin, aku sayang sama kamu. Kamu jangan pernah tinggalin aku ya. Aku tidak mau kehilangan kamu. Aku tidak mau kehilangan kamu. Aku capek sama pikiran aku sendiri. Kemarin baru 2 hari aja kita nggak ketemu, itu rasanya bener-bener hampa. Aku pikiran kamu terus. Apalagi kalau kamu pergi ninggalin aku. Apakah bisa mengulang cerita serindu sama kenanganku bisa? Apa salah masih berharap? Saya nggak peduli apapun itu, maupun itu sekalipun menyakitkan buat saya. Saya nggak peduli, intinya saya tuh sayang sama kamu. Saya nggak mau sampai kehilangan kamu. Hadirmu akan menjadi cerita terindah sepanjang hidup dan matiku. Walaupun harus والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. Desi, jika saat ini air matamu mulai jatuh, tolong jangan menangis karena merasa dibohongi. Menangislah karena aku terlalu pengecut untuk berkata jujur sejak awal. Aku sering bertanya kepada diriku sendiri, mengapa Tuhan mempertemukan aku dengan perempuan sebaik dirimu? Padahal aku adalah seseorang yang hidup dengan begitu banyak rahasia. Mungkin Tuhan sedang mengujiku, atau mungkin Tuhan sedang mengujimu. Aku masih ingat pertama kali kamu tersenyum kepadaku. Saat itu aku sadar ada satu hal yang tidak boleh kulakukan. Aku tidak boleh jatuh cinta kepadamu. Karena orang yang hidupnya dipenuhi rahasia tidak pantas mencintai seseorang dengan tulus. Tapi hati ini keras kepala. Semakin aku mencoba menjauh, semakin aku ingin melihatmu bahagia. Aku rela berdiri dari kejauhan hanya untuk memastikan kamu baik-baik saja. Aku rela dianggap aneh. Aku rela dianggap tidak berguna. Aku rela dianggap tidak punya masa depan. Aku rela tampil selayaknya orang yang tidak punya akal. Asalkan kamu tidak ikut masuk ke dalam kehidupan yang selama ini menghantuiku. Desi, ada alasan kenapa aku memilih hidup seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Ada alasan kenapa aku lebih memilih dipandang rendah daripada membuat seseorang ikut terluka. Bukan karena aku tidak percaya kepadamu, tetapi karena aku terlalu mencintaimu. Kalau semua ini berakhir buruk, aku ingin kamulah orang yang terakhir mengetahuinya. Aku tahu selama ini kamu sering bertanya dalam hati, kenapa Udin selalu menghilang? Kenapa Udin selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang keluarganya, tentang semuanya? Kenapa Udin selalu tersenyum saat dirinya sedang terluka? Jawabannya sederhana, karena aku tidak ingin melihatmu menangis. Padahal tanpa ku sadari,
Justru semua kebohonganku membuatmu menangis lebih dalam. Maafkan aku, kalau saja waktu bisa ku putar kembali. Aku ingin bertemu denganmu sebagai laki-laki yang tidak menyimpan rahasia. Sebagai laki-laki yang bisa datang menemui keluargamu dengan kepala tegak. Sebagai laki-laki yang tidak takut mengatakan, aku mencintai Desi. Tapi hidup itu tidak pernah semudah ini. Desi, kalau nanti kamu mengetahui siapa aku sebenarnya, aku ingin kamu melakukan satu hal. Jangan kasihan kepadaku dan jangan pernah berharap kepada diriku. Karena aku tidak membutuhkan belas kasihan. Aku hanya ingin kamu percaya bahwa setiap kebohongan yang kulakukan bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk menjauhkanmu dari sesuatu yang selama ini terus mengejarku. Kadang aku iri kepada orang-orang yang bisa mencintai tanpa rasa takut, sedangkan aku setiap kali ingin membahagiakanmu, aku justru sibuk menghitung berapa lama lagi aku masih bisa berada di sisimu. Ada malam-malam ketika aku menulis namamu berkali-kali di buku ini, lalu ku hapus lagi karena aku takut suatu hari nanti buku ini ditemukan oleh orang yang salah. Desi, kalau suatu saat nanti kamu membaca halaman terakhir buku harian ini, mungkin kamu akan membenciku, mungkin kamu akan menganggap semua kenangan kita hanyalah kebohongan. Dan kalau itu benar-benar terjadi, aku tidak akan menyalahkanmu, karena aku sendiri pun sering membenci diriku sendiri. Aku hanya punya satu permintaan, kalau suatu hari nanti kamu sudah bahagia bersama orang lain, jangan pernah merasa bersalah karena melupakanku. Aku lebih rela dilupakan daripada melihatmu menghabiskan hidup untuk menunggu seseorang yang belum tentu bisa kembali. Tetapi kalau setelah mengetahui seluruh kebenaran, kamu masih memilih menggenggam tanganku, aku bersumpah tidak akan ada lagi kebohongan di antara kita. Aku akan menceritakan semuanya, tentang siapa aku, tentang keluargaku, dan tentang semuanya. Tentang alasan kenapa aku harus menyamar menjadi seseorang yang bahkan tidak dikenali oleh hidupku sendiri, dan tentang satu kejadian yang membuat hidupku berubah selamanya. Namun, aku belum sanggup menuliskannya di halaman ini, karena setiap kali aku mengingat hari itu, tanganku gemetar, air mataku jatuh, dan tinta di buku ini selalu berhenti sebelum semua kebenaran selesai kutulis. Jika kamu sudah sampai membaca kalimat ini, berarti hanya tinggal satu halaman lagi yang belum kamu ketahui. Di halaman itulah semua jawaban yang selama ini kamu cari akan terungkap. Semua kebohongan akan berakhir, dan mungkin di halaman itu pula kamu akan kehilangan seseorang yang selama ini kamu panggil dengan nama Udin. Udah, sana. Aku sayang banget sama kamu. Kamu jangan pernah tinggalin aku ya. Aku tidak mau kehilangan kamu. Aku capek sama pikiran aku sendiri. Kemarin baru 2 hari aja kita nggak ketemu, itu rasanya bener-bener hampa. Aku kepikiran kamu terus. Apalagi kalau kamu pergi ninggalin aku.
janji ya, kamu jangan tinggalin aku. Kamu tahu nggak? Pas aku pulang kemarin, yang aku pikirin itu cuma kamu. Aku sedih nggak bisa ketemu sama kamu. Aku kangen banget sama kamu. Makanya pas urusan aku udah selesai di rumah, aku langsung balik ke sini buat nemuin kamu. Aku nggak sanggup lama-lama pisah sama kamu. Kamu nggak kangen sama aku? Udin, ini baju siapa yang ngasih kamu baju? Siapa yang ngasih kamu baju ini? Udin, jawab, saya ngomong. Nanti kamu bakal tahu semuanya. Terus baju yang saya kasih kemarin itu kamu kemanain? Terus sepatu juga. Siapa yang ngasih kamu semua ini? Coba kamu ngomong sama saya. Siapa yang ngasih kamu semua ini? Coba kamu ngomong sama saya. Jangan bilang ini semua dikasih sama cewek. Kamu dikasih sama cewek. Terus siapa yang ngasih kamu baju ini? Coba kamu ngomong. Udin, coba kamu jujur sama saya. Coba sekarang kamu jujur sama saya. Tiap hari tiba-tiba ada yang ngasih kamu baju, ada yang ngasih kamu sepatu, kamu tiba-tiba pakai jam tangan, kamu tiba-tiba bawa sorban. Saya bingung siapa sebenarnya yang ngasih kamu. Coba sekali aja kamu itu jujur sama saya. Desi, saya sayang sama kamu. Saya nggak ingin menyeret kamu ke hal yang lebih jauh. Intinya saya janji kamu bakal tahu semuanya. Siapa saya dan bagaimana saya. Suatu saat kamu bakal tahu itu. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli apapun itu, maupun itu sekalipun menyakitkan buat saya. Saya nggak peduli, intinya saya tuh sayang sama kamu. Saya nggak mau sampai kehilangan kamu. Walaupun di buku tanda pelajar itu nama kamu adalah Ilham, tapi sulit bagi saya buat manggil kamu pakai nama Ilham. Karena saya belum mengetahui apapun tentang kamu. Saya belum mengetahui semua kebenaran tentang kamu. Selama saya belum mengetahui apapun itu tentang kamu, saya bakalan tetap manggil kamu dengan nama yang saya kasih ke kamu, yaitu Udin. Karena benar-benar berat rasa saya kalau harus saya manggil kamu dengan nama yang ada di sini. Sementara saya tuh belum tahu semuanya tentang kamu.
semua ngambang rasanya di otak saya, di kepala saya. Mulai dari baju, sorban, jam tangan, sepatu, apapun itu semua saya pikirin. Kamu pikir saya tidak pikirin? Setiap malam saya pikirin itu. Seulang-ulang saya mencoba lupakan. Saya nggak peduli keluarga kamu kayak gimana, kamu berasal dari mana. Kalau kata kamu, suatu saat saya pasti bakalan tahu. Iya, biarpun itu menyakitkan bagi saya bakalan terima. Karena saya itu udah benar-benar terlanjur sayang sama kamu. Yang bawa kembali pulang. Kalau belum bahagia coba tolong bilang. Mau saya benci kamu juga itu nggak ada gunanya. Saya juga nggak mungkin bisa benci kamu. Saya udah terlanjur sayang sama kamu, saya udah terlanjur nyaman sama kamu. Cerita serindu sama kenanganku dinsa. Apa salah masih berharap. Saya benar-benar gak mau kehilangan kamu. Saya udah sayang banget sama kamu. Masih ingat sekalipun itu menyakitkan bagi saya harus terima apapun konsekuensinya. Karena asal kamu tahu, rasa sayang saya ke kamu itu lebih besar daripada rasa sakit saya. biar sayang bawa kembali pulang. Kalau belum bahagia coba tolong bilang. Masih berharap kembali pulang. Udin, tadi saya sempat baca buku kamu ini, buku harian kamu ini. Dan saya nemuin foto gadis kecil ini. Tolong kamu jelaskan sama saya siapa perempuan, siapa gadis kecil yang dipoto ini. Kamu udah nikah? Kamu udah nikah? Atau ini anak kamu? Udin, saya lagi ngomong. Nanti kamu juga akan tahu semuanya. Nanti itu kapan? Saya butuh jawaban sekarang. Kamu mau saya lebih sakit lagi nanti ke depannya? Saya nggak mau kamu terlibat dalam semua hal dalam hidup Tapi saya lebih baik tahu dari kamu daripada dari orang lain. Udah saya bilang sama kamu, lebih baik saya itu menangis gara-gara kejujuran kamu daripada saya harus bahagia di atas kebohongan. Saya nggak mau kamu terseret dalam hidup saya yang membuat kamu menangis. Itu yang nggak saya inginkan. Karena saya sayang juga sama kamu. Tapi kamu tega juga lihat saya nangis saat ini. Ngelihat foto ini yang jelas-jelas buat saya bingung. Kamu tega lihat saya menangis. Kamu tega lihat saya kebingungan kayak gini. Saya cuma butuh kejujuran kamu aja. Apa salahnya kamu jujur sama saya sekarang? Mau sekarang atau nanti itu sama aja, cuman beda waktunya aja. Malahan kalau lebih lama saya tahu, apalagi kalau saya tahu dari orang lain, itu lebih sakit bagi saya. Masalahnya jika kamu tahu itu semua, bukan hanya hidup saya yang hancur, Des, tapi kamu juga bakal hancur. Kalau kamu nggak mau ngasih saya jawaban sekarang, oke, saya tunggu kamu ngasih saya jawaban kapanpun itu. Saya tunggu kejujuran kamu. Tapi intinya sekarang, saya tuh nggak peduli siapa keluarga kamu dari keluarga mana, perempuan ini siapa, anak kecil di dalam foto ini siapa.
Saya nggak peduli. Intinya sekarang yang perlu kamu tahu itu, saya tuh bener-bener sayang sama kamu. Saya tuh tulus sama kamu. Saya nggak pernah lihat kamu dari segi apapun, asal kamu tahu. Saya nggak mau kamu menangis, saya nggak mau kamu menderita, saya nggak mau kamu tahu semuanya karena saya tahu itu akan menghancurkan hatimu, itu akan menghancurkan semuanya, Desi. Tapi sampai kapan kamu menyembunyiin semua ini dari aku? Sampai kamu tahu semuanya sendiri. Dan di dalam buku ini, tentang foto ini, ada di sini. Tapi saya nggak bisa mendampingi kamu di sini. Silahkan kamu baca sendiri. Karena saya tahu pasti kamu juga akan menangis, Des. Dan kamu baca sekarang. Saya tinggalin kamu dan saya berikan waktu buat kamu untuk merenungi semuanya, dan saya minta kamu sabar, kamu tenang. Apapun yang terjadi, rasa sayang saya udah ada buat kamu, dan saya percaya bahwa kamu benar-benar mencintaiku dan benar-benar menyayangi. Tapi apapun yang terjadi, saya minta maaf atas semuanya. Kamu jangan pergi. Kau meninggalkanku tanpa perasaan. Kamu baca yang ada di buku ini dulu. Enggak, Kamu baca bentar. aku bisa baca di rumah. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau ninggalin aku? Desi, biar kamu juga nggak penasaran, biar kamu juga tahu semuanya, biar kamu juga paham foto ini siapa dan bagaimana. Mungkin tidak dijelaskan secara langsung, tapi biar kamu tahu gambarannya itu seperti apa, biar kamu juga paham posisi saya seperti apa. Kamu baca sekarang, dan saya harap kamu juga benar-benar merasakan semuanya atas apa yang terjadi sesuai dengan tulisan yang ada di dalam buku itu. Berubah, tak relakan yang indah hilang. Desi, di sela-sela halaman yang mulai menguning, terselip sebuah foto lama. Sudutnya adalah kusut, warnanya mulai memudar, seolah waktu sengaja ingin menghapus setiap kenangan yang ada di dalamnya. Namun, sekeras apapun waktu mencoba menghilangkannya, foto itu tetap menjadi saksi bisu dari rahasia terbesar yang selama ini ku pendam. Jika suatu hari seseorang menemukan foto ini, berarti takdir memang mengizinkannya melihat sebagian kecil dari masa laluku. Tapi jangan buru-buru menebak, karena apa yang terlihat belum tentu itulah kenyataannya. Desi, jika yang membaca halaman ini benar-benar kamu, mungkin saat ini kamu sedang memegang foto itu dengan tangan yang bergetar. Jangan pernah mencoba menebak siapa mereka. Aku mohon, jangan. Karena saat identitas mereka terungkap, mungkin saat itu juga kamu akan mulai membenciku. Kamu akan sadar bahwa selama ini aku bukan hanya menyembunyikan masa laluku, tetapi juga menyembunyikan alasan mengapa aku memilih hidup sebagai orang yang dianggap hina, terlantar, bahkan tak waras di mata banyak orang. Semua itu bukan hukuman dari dunia, melainkan hukuman yang kuberikan kepada diriku sendiri. Banyak orang yang mengira aku kehilangan masa depanku karena kemiskinan. Mereka salah. Yang sebenarnya hilang bukanlah hartaku, bukan pendidikanku,
bahkan bukan namaku. Yang hilang adalah keberanianku untuk kembali menjadi diriku sendiri. Sejak hari itu, aku memutuskan bahwa semakin banyak orang yang membenciku, semakin sedikit orang yang akan ikut terluka karena berada di dekatku. Aku rela seluruh dunia salah mengenalku, asalkan rahasia yang ada di balik foto ini tetap terkubur. Namun, jika suatu hari nanti kamu berhasil menemukan kebenaran tentang foto ini, jangan menangis untukku, menangislah untuk seseorang yang selama ini tidak pernah sempat membela dirinya sendiri. Dan jika pada akhirnya kamu memilih pergi meninggalkanku setelah mengetahui semuanya, aku tidak akan menyalahkanmu, karena bahkan aku sendiri pun belum pernah mampu memaafkan diriku sendiri. Tapi ingatlah satu hal, Desi, foto ini bukan akhir dari rahasia yang kusimpan. Justru inilah pintu pertama. Masih ada sebuah kenyataan yang jauh lebih menyakitkan yang selama ini sengaja kusimpan rapat-rapat. Dan aku tidak tahu apakah setelah kamu membacanya nanti kamu masih akan memanggilku dengan nama yang selama ini kamu kenal, atau justru menganggap bahwa Udin telah lama mati jauh sebelum kita bertemu. Aku mau baca, aku belum selesai baca. Udin, aku minta ini, aku belum selesai baca loh. Udin, Kamu udah selesai baca di halaman bagian foto itu kan? iya. Perasaanmu gimana? Kamu masih tanya perasaan saya kayak gimana? Saya nggak peduli. Saya nggak peduli siapapun perempuan di dalam foto itu, siapapun gadis kecil yang ada di dalam foto itu. Mau kamu udah punya anak, mau kamu udah punya istri, atau kamu udah pernah nikah, saya nggak peduli. Intinya saya tuh sayang sama kamu. Di hati masih teringat kenangan yang paling terindah. Sulit saya lupakan semua. Apa kabarku yang di sana? Biarpun kamu udah punya anak, ataupun kamu tuh udah nikah, saya nggak peduli. Dari mana kamu tahu kalau saya punya anak? Gimana saya nggak bilang kalau kamu tuh udah punya anak? Terus foto yang di sini tuh siapa? Gadis kecil yang di foto ini siapa? Kamu bisa jelasin sama aku? Suatu saat nanti kamu akan tahu semua. Kapan? Sampai kapan kamu bakalan ngomong kayak gitu? Aku butuh jawaban sekarang. Udin, kamu benar-benar gak mau jawab aku? Desi, saat ini saya benar-benar bimbang. Saya benar ragu untuk berucap. Setiap kata dan setiap kalimat saya selalu berpikir untuk mengatakannya, karena saya tidak tahu saya harus mulai dari mana. Dan saya tidak mau kamu menumpahkan air mata. Jika kamu sudah siap menerima semuanya, maka percayalah semua akan baik-baik saja. Dan kalaupun seandainya dengan cara kamu tidak tahu itu semua, itu dengan cara itu kamu bisa senang dan bahagia, maka saya akan lakukan itu. Tapi bila rahasia yang saat ini ada di dalam diriku, dan termasuk foto anak kecil itu,
Jika itu yang membuatmu hancur dan tersakiti, maka percayalah, saya tidak akan membuka semuanya. Karena itu yang akan membuat aku kehilangan kamu dan kamu akan kehilangan saya, Des. Ulang-ulang saya mencoba lupaku tak bisa. Masih ingat saat lupa ini orang. Aku nggak mau sampai itu terjadi. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu nggak perlu tahu dia siapa. Yang perlu kamu tahu, saya khawatir dan saya takut kehilangan kamu, dan saya nggak mau kamu tersakiti oleh semuanya. Saya nggak ingin menyeret kamu terlalu dalam tentang semua ini. Saya sayang sama kamu. Saya nggak mau kehilangan kamu. Balik pulang, apa Saya nggak mau kehilangan kamu. Itu juga yang harus kamu perlu tahu. Dan saya juga nggak ingin kalau kamu menanggung semuanya sendiri. Ada saya, tempat kamu cerita apapun itu kasih tahu sama saya. Ceritain ke saya, kamu nggak usah pendem-pendem sendiri. Ada saya sekarang sama kamu. Dan apapun itu saya bakalan tetap nerima semuanya. Dari hal terburuk apapun dari kamu, saya bakalan tetap terima itu semua. Karena saya itu benar-benar sayang sama kamu. Hadirmu akan menjadi cerita terindah sepanjang hidup dan matiku. Ada sebuah rahasia yang paling besar, dan foto anak kecil itu nggak sebanding dengan apa yang kamu tahu saat ini. Dan di kertas ini akan terkuak rahasia yang paling besar dari semua yang kamu tahu saat ini. Tapi sebelum ini kamu baca, saya harap kamu tahu tentang foto itu. Bukan cuma tentang foto itu aja, tapi baju kamu, jam tangan, sepatu, sorban, nama kamu dan semua itu saya juga perlu tahu itu. Dan kamu akan tahu semuanya. Setelah itu kamu akan tahu ini. Sampai kapan kamu mau ngomong kayak gini? Sampai waktunya tiba. Sampai saya benar-benar ngerasa nyaman sama kamu. Sampai Kamu tega ngeliat saya terus-terusan nangis kayak gini? sampai kamu benar-benar siap menerima semuanya. Dan kamu akan tahu satu persatu. Semakin lama saya tuh semakin hancur gara-gara pikiran saya sendiri. Dan semakin lama saya juga akan semakin tersakiti karena saya belum mendapatkan waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Karena saya belum cukup percaya mentalmu itu sejauh apa dan kekuatanmu untuk menerima semua pengakuan saya. Oleh sebab itu saya masih menutupi sampai sekarang. Ya Rabb, Ya Rabb. نسمات هواك لها حرج تحيا وتعيس بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك غير حمود همج نسمات هواك لها حرج تحيا وتعيس بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك غير حمو همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا
دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خير فعلوا قوم فعلوا خير فعلوا على درج العليا درجوا. إلهي زامي من نعمة علينا ووافقنا لشكرك ما بقينا أذكنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا أهتم من نعمة علينا ووافقنا لسترك ما بقينا أذكنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا معول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا شباب ولكن إذا ضاقت فكنت لها قمينا. مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا. Desi, cepat atau lambat kamu akan tahu semuanya. Tapi saya berharap semoga Tuhan menjaga hatimu. Semoga kamu menjadi seorang wanita yang pastinya kuat, yang pastinya bisa menjaga diri, bisa menenangkan hati. Karena saya jujur, saya sayang sama kamu. Tapi di sisi lain saya nggak mau membuat kamu menderita dan menangis. Oleh sebab itu saya belum siap untuk membuka terlalu rinci tentang semua yang kamu temui saat ini. Berawal dari baju saya, nama saya, dan bahkan foto itu, dan mungkin kartu tanda mahasiswa saya. Percayalah, semua itu akan kamu tahu nantinya. Saya berdoa kita selalu bisa bersama. Saya nggak mau ditinggalin sama kamu, Din. Saya udah benar-benar sayang sama kamu. Tapi saya nggak mau kehilangan kamu. Saya udah benar-benar sayang sama kamu.
Saya nggak sanggup kalau aku harus kehilangan kamu. Kamu akan tahu nantinya, dan saya akan ajak kamu membongkar semuanya secara langsung, secara bersama. Tapi saya harap semua kecewaan itu kamu pendam dengan kesabaran. Iya, saya siap terima apapun itu. Satu demi satu saya akan bongkar semuanya secara langsung di depan kamu. Dari mana sorban itu, dan dari mana baju itu, dari mana foto itu, dan dari mana namaku itu. Oke.